Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama walaupun dalam keadaan jarak jauh. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Agustin. Kalau kalian sudah siap belajar, jangan lupa siapkan dulu buku Bupena 4A dan buku tematik tema 1. Selamat belajar. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tema 1, indahnya kebersamaan, subtema kedua, kebersamaan dalam keberagaman, PB 4 dan 5. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk mengetahui dan mempermudah kita dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita bisa membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Kali ini, kita juga akan mempermudah untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks dalam bentuk tabel. Adapun langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita harus membaca dengan seksama sebuah teks tersebut. Baru, setelah kita memahami, kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dari langkah-langkah itu, kita masukkan nanti ke dalam bentuk sebuah tabel. Untuk lebih jelasnya, kalian silahkan buka Bupena 4A pada halaman 38 dan 39. Di sana ada sebuah cerita gelar budaya di sekolah. Kalian harus bisa memahami di sebuah teks tersebut, di setiap paragraf ada menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baru dibentuk dalam bentuk tabel seperti pada halaman 39. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kerjasama. Kita sudah mengenal kerjasama dan manfaatnya pada pembelajaran sebelumnya. Masyarakat Indonesia ini sangat dikenal dengan kebiasaan kerjasamanya. Kerjasama ini bisa kita lakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Karena manfaat dari kerjasama ini sangat banyak. Contohnya kerjasama di rumah. Kita bekerja sama di rumah seperti bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah rumah menjadi bersih, rumah menjadi sehat, pekerjaan akan cepat selesai kalau kita kerjakan secara bersama-sama. Adapun contoh kerjasama di lingkungan sekolah, misalkan piket kelas. Nah, piket kelas akan terasa cepat selesai dan terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama. Contoh lain juga kerjasama yang di lingkungan masyarakat, seperti ronda malam, kerja bakti, gotong royong, yang membuat semua pekerjaan akan menjadi ringan kalau kita dikerjakan bersama-sama. Itulah mengapa kita harus dimanapun kita berada, kita membudayakan untuk selalu bekerja sama. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerjasama. Kita sudah mengenal apa sih kerjasama itu dan bagaimana manfaatnya kalau kita bekerja sama. Kerjasama bisa dilakukan di mana saja, bisa di lingkungan rumah, bisa di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Contoh lingkungan di rumah, misalkan kita bekerja sama dengan ayah dan bunda dalam membersihkan lingkungan rumah. Sehingga manfaatnya adalah rumah menjadi bersih, rumah menjadi sehat, dan pekerjaan kita akan cepat selesai. Contoh lingkungan. Nah, selanjutnya anak-anakku,
Masih ingat tidak? Ini kira-kira gambar gerakan tarian apa ya? Oh ya, benar sekali. Ini adalah salah satu gerakan dari tari Bungong Jumpa. Ada yang masih ingat tidak? Berasal dari manakah tarian Bungong Jumpa ini? Ya, betul sekali. Berasal dari daerah Aceh. Ketika kita mendengar sebuah tarian, gerakan tarian, tarian akan terlihat indah jika diiringi oleh lagu. Hitungan gerakan dalam tarian itu dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut, sehingga kalau kita melihat orang menari, lebih terasa indah, lebih terasa kita menikmati kalau bisa diiringi dengan sebuah lagu. Mengapa? Pada setiap tarian pasti kita akan lebih tertarik. Mengapa kita juga lebih menikmati? Karena salah satu unsurnya adalah adanya sebuah lagu. Ya, seperti itu ya anakku ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang perayaan hari besar keagamaan. Kita ketahui keragaman yang ada di Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Setiap agama ini memiliki hari-hari besar keagamaan. Contoh, umat Islam. Umat Islam hari besarnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam. Ini adalah contoh hari besar bagi umat Islam. Umat Kristen dan Katolik memiliki hari besar seperti Natal, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, Hari Paskah. Sedangkan umat Hindu, hari besar agamanya seperti Nyepi, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, dan Saraswati. Begitu juga dengan umat Buddha. Umat Buddha memiliki hari besar seperti Waisak, Hari Raya Asada. Tak lupa juga, umat Konghucu memiliki hari besar seperti Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, anak-anakku, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian pelajari di buku pena pada halaman 44 dan 45. Karena banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, maka sepatutnya kita saling menghormati dan menghargai, sehingga tercipta hidup kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah kalian kuasai pada hari ini, sebelum Ustadzah menutup pertemuan kali ini, Ustadzah akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, di mana tugas ini nanti kalian tulis dan kalian kumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustadzah sampaikan. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Sekali lagi, selamat belajar. Dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.